Sekarang sudah mengucapkan shalom, selamat pada Israel yang telah membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab. Terus menganjurkan Indonesia walaupun terlambat, ayo, daripada tidak sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, alhamdulillah bahwa tadi pagi kita ke proyek yang ada di selatan, di Pegunungan Kendeng, Ciputat, yang kita namakan Shalom Tel Java, untuk memberikan satu istiwa kepada kita semua atau sugesti kepada kita semua. Tadi kita tancapkan plang di sana, proyek pembangunan Shalom Tel Java, Ciputat, Indramayu, Ciputat, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, Indonesia. Kita menyanyikan lagu-lagu Ibrani di sana. Hari Sabat, Yom Sabat, tarikh Sabu'ah wa Ishrun, Syahr September sana Ishrun dimulai pembangunan Shalom Tel Java, terletak di Indramayu, Kecamatan Trisi, Desa Ciputat, Cikau. Tempat ini telah disediakan sejak 25 tahun yang lalu. Dan hari ini akan dimulakan pembangunannya untuk kegiatan pariwisata. Semua yang diperlukan oleh para aktivis manusia Indonesia dan luar Indonesia boleh bergabung di tempat wisata ini kemudian hari. Akan kita selenggarakan di sini berbagai macam. Ada kegiatan agronomi, ada kegiatan agro yang lain yang berkenaan dengan ketahanan pangan Indonesia dan dunia. Nah, inilah usaha untuk 25 tahun yang akan datang bagi Al-Zaitun Indonesia. Nah, mari kita menyanyi ucapan terima kasih pada kawan-kawan, yaitu selamat wahai kawan-kawan, dengan judul Shalom Haferim. Mulai 1, 2, 3. Shalom Haferim, Shalom Haferim, Shalom, Shalom. Lehit raut, Shalom, Shalom. 3 kali. Shalom Haferim, Shalom Haferim, Shalom, Shalom. Lehit raut, Shalom, Shalom, Shalom.
Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom, Shalom. Lehitraut, Lehitraut, Shalom, Shalom. Kita nyanyi Haverim Shalom Aleichem 3 kali. 1, 2, 3. Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Kita ucapkan selamat kepada negara-negara Timur Tengah yang telah membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia semestinya mengikuti semua itu dan semestinya juga mengawali, tapi terlambat. Namun lebih baik cepat membangun hubungan diplomatik walaupun terlambat. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Ya, seperti itu kita sudah mulai, dan karena berapa tahun yang lalu, tahun 2000, sebelum beda ke Madura, tahun berapa itu? 2008 kita sudah menyampaikan hubungan diplomatik dengan Israel supaya dibuka. Biasanya kalau hubungan diplomatik itu melalui intelijen, saya sudah sampaikan ketika itu Pak Hendro Priyono, bahkan terus disambung lagi belakangan ini menjelang pemilihan umum 14, saya juga nyampaikan ulang untuk dibuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi lagi-lagi jawabnya takut negara-negara Arab. Ketika itu apa yang ditakuti? Tidak ada apa-apanya gitu. Nah, akhirnya beliau mengatakan itu urusan di DPR sana. Tapi DPR kalau badan intelijennya sudah mendorong, ya kemungkinan akan lebih cepat. Saudara-saudara, ternyata Timur Tengah berduyun-duyun membuka hubungan diplomatik yang awalnya hanya Uni Emirat Arab, kemudian disambung lagi Bahrain, kemudian sekarang masuk ke Sudan, bahkan akan masuk ke Oman. Jadi lagi-lagi Indonesia terlambat. Padahal kalau tempo hari pada tahun 2014 itu dimulai, dirintis, itu akan menjadi dorongan yang luar biasa. Dan Indonesia akan bisa bekerja sama dalam teknologi segala bidang. Hari ini teknologi bukan lagi milik negara Barat, tapi milik negara Timur Tengah yang diwakili oleh
Israel. Jadi saudara-saudara, kebencian yang tidak bersumber, ketakutan yang tidak bersumber, akhirnya apa yang ditakuti itu telah menjalin persahabatan karena memang mereka satu. Kemudian tinggal Saudi, dan Saudi sendiri sudah mempersiapkan diri. Kalau ada ungkapan dari Imam Masjid Haramain bercerita tentang Kanjeng Nabi bersahabat dengan Yahudi pada ketika Nabi masih hidup, itu dijadikan berita utama di negeri-negeri yang lain, bahwa itu sen bahwa Saudi pun akan membangun hubungan baik. Saudara-saudara, Indonesia sampai kepada bahasa itu sudah pernah ada kehidupan Bani Israel di Indonesia ini. Makanan utama bangsa Indonesia ketika itu adalah pohong, dan pohong itu adalah bahasa Israelnya, bahasa Yahudinya, bahasa Ibraninya menyok, dan itu dipakai oleh orang Jawa. Jadi orang Jawa ini makanan utamanya diberi nama oleh orang-orang Ibrani, menyok. Sampai hari ini menyok itu jadi nama. Nah, kebencian dan ketakutan dan lain-lain yang dirasakan bangsa Indonesia ini norok buntek. Norok buntek. Padahal kiai besar itu namanya Maimun. Maimun itu tokoh besar Yahudi, filosof Yahudi, kawan Ibnu Rushd, Musa bin Maimun. Kalau Muslim tidak ada nama Maimun. Nah, itu dipakai. Nama-nama Yahudi dipakai, tapi tidak terlalu merespon kepada keberadaan Yahudi atau Israel pada hari ini. Menerjemahkan ungkapan-ungkapan Rasulullah terlalu cetek. Tadi di dalam perjalanan kita membicarakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sampai hari ini itu dipakai pegangan bahwa umur dunia itu lawannya umur al-akhirah. Urusan dunia dan urusan akhirat lawannya itu. Padahal tatkala Rasulullah mengucapkan antum a'lamu bi umuri dunyakum, dan selanjutnya fa amma umuruddin fa alayya, gitu kan. Urusan dunia kamu lebih tahu, sedangkan urusan agama serahkan padaku. Umuruddin ini diterjemahkan urusan dunia itu lawannya akhirat. Padahal kalau kita terjemahkan umur dunia, dunia apa tadi diterjemahkan oleh apa namanya anggota badan pembina tadi, apa tadi itu terjemahannya itu? Bidang. Gitu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih paham bidang urusanmu. Nah, kalau urusan din serahkan sini, urusanmu. Seperti Kanjeng Nabi tidak mungkin melikoh daripada kurma. Kanjeng Nabi tidak kerjanya, tidak bidangnya. Umpamanya menanam jagung, menanam gandum. Menanam gandum para petani gandum. Tapi Kanjeng Nabi memberikan petunjuk-petunjuk din, bagaimana menanam gandum supaya punya nilai, punya makna. Apa itu? Keluarkan zakat, supaya yang fuqara pun bisa merasakan.
Perdagangan yamsuna fil aswaq bukan urusan yang duduk kemudian berdagang, tapi mengatur bagaimana supaya perdagangan ini tidak dimonopoli. Itulah yang dinamakan umuruddin, mengatur kehidupan. Ama umurud dunya antum a'lam. Bidang-bidangmu kamu lebih tahu. Nah, menerjemahkan ini dari dulu sampai sekarang, ini seakan-akan umur dunia itu lawannya umur al-akhirah, perlawan lawan daripada urusan akhirat. Jadi kemudian menerjemahkan hubungan internasionalnya pun terlambat umat Islam Indonesia ini atau bangsa Indonesia ini. Saudara-saudara, itu tadi pemancangan patok tadi dengan ada semboyan pembangunan Shalom Tel Java tadi. Ini adalah sebuah ungkapan kita mengucapkan selamat pada dunia yang sudah membangun hubungan diplomatik dengan Israel, para musuh-musuhnya awalnya, para pembencinya awalnya. Nah, kita dari sini dengan latar belakang hutan tadi, kemudian ada Shalom Tel Java tadi, nah, melalui itu kita sampaikan kepada Israel dan kita sampaikan kepada dunia Arab. Apa bisa sampai? Oh, tidak ada yang tidak sampai hari ini. Semut berbicara saja sampai ke dunia itu. Nah, insya Allah ini nanti akan dibaca itu. Entah dari Pejambon atau entah dari Merdeka Barat, Merdeka mana saja, atau dari mana saja, atau mungkin nanti orang Israel pun akan memanggil penerjemah. Ini apa ini, kok ada bahasa yang nggak bisa saya pahami. Tapi karena orang Israel itu semua bahasa bisa dipahami karena punya ahli-ahlinya, maka akan mengatakan, oh masih ada orang Indonesia yang mengucapkan selamat hubungan diplomatik. Nah, sekarang sudah mengucapkan shalom, selamat pada Israel yang telah membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab. Terus menganjurkan Indonesia walaupun terlambat, ayo, daripada tidak sama sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau tidak dipacu seperti begini, ini takut hubungan dengan Israel sama dengan takut pada genderuwo. Genderuwo itu tidak ada, tapi diada-adakan. Malam Jumat Kliwon diadakan selamatan untuk membebaskan diri dari genderuwo. Beda dengan kita, malam Jumat Kliwon baca Quran. Mengapa? Ya hari Jumat dan Kliwon itu. Jadi ketakutan yang tidak beralasan terhadap Israel sudah tidak ada alasan lagi. Negara Arab sudah bersatu mengakui Israel. Jangan bilang Mesir, Mesir sudah lama. Jangan bilang Yordan, Yordan sudah lama. Jangan bilang Turki, Turki sudah lama, malah menjadi negara kedua orang Israel, orang Yahudi. Karena Turki yang menerima kedatangan orang Yahudi yang diusir dari Spanyol. Nah, Indonesia ini yang tidak ada apa-apa, ujuk-ujuk ikut benci kepada Israel. Pelan-pelan nanti kita ini akan familiar dengan bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang mengedepankan Taurat Musa, yang mengedepankan
Zabur Dawud. Itu semestinya bisa berdampingan dengan yang mengedepankan Al-Quran, karena Al-Quran semua nabi diakui. Semua nabi diakui, kitabnya semua diakui. Hanya kalau sudah sampai di Indonesia, kitabnya sudah disimpulkan di Al-Quran gitu. Atau paling tidak itu sudah tidak sah, sudah itu karena palsu. Sampai orang yang tidak pernah meneliti mengatakan palsu. Itu norok buntek lagi. Wallahu a'lam bishawab, begitulah. Jadi kita tidak memilih hari Sabtu, ketepatannya hari Sabtu. Ya tadi orang di Israel sana sedang libur. Sabtu itu sedang tekun, sore begini baru makan. Jadi satu harian penuh berdoa di hari Sabat. Kata Ten Commandment ada bilang satu diantaranya, Dzekur has-Sabat, ingatlah selalu kamu terhadap hari Sabtu atau Sabat. Asher hutsitiha, tatkala engkau dikeluarkan, mi'eret Misrayim, dari negeri Mesir, mimbet abadim, dari rumah penghambaan. Nah, maka perbudakan, rumah perbudakan, bukan perhambaan. Mibet abadim, dari rumah perbudakan. Nah, maka diingat terus dan dijadikan seperti kita sholat Jumat. Nah, mudah-mudahan nanti siapa yang mengirim hasil nyanyian tadi mungkin diketawakan oleh anak-anak Israel tadi. Ini aki-aki semua nyanyi gitu. Biasanya yang nyanyi begitu itu pemudi-pemuda sambil menyambut tamu di airport, tamu-tamu yang datang di Shalom Aleichem gitu. Jadi tadi dinyanyikan oleh Sab'inat, kemudian Sittinat, nggak ada yang khamsinat tadi itu. Jadi anak-anak Israel mungkin ketawa, ini dari mana ini gitu. Tapi lihat Tel Java, wah Bukit Java, ada juga ya di sana ya Tel Java, bukan Tel Aviv gitu. Nah, ya di sana Aviv, di sini Java. Java bisa diterjemahkan Jehua. Jadi di Indonesia ada Tel Java, di sana ada Tel Aviv. Jadi jangan kalah syak gitu ya. Di sana punya Tel Aviv, kita harus punya Tel juga, Tel Java. Nah, beginilah kalau merdeka itu. Kalau nggak merdeka nggak bisa ini begini nih. Wallahu a'lam bishawab. Merdeka.